Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allah kepada keluarganya, para sahabatnya dan orang-orang yang mengikutinya hingga hari kiamat. Seperti biasa pada kesempatan malam Ahad pekan pertama kita mempelajari jadi waktu kurban itu bukan hanya kemarin ya 10 Dzulhijjah, tetapi bisa juga kalau nggak sempat tanggal 11, 12 dan 13 ya. Kalau nggak sempat kemarin maka bisa semuanya dibaca seusai sholat fardu. Jadi setelah astagfirullah Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram, masing-masing takbiran gitu. Lafaznya seperti biasa ya Allah wa ta'ala, sehingga kita disyariatkan berzikir yakni dengan takbiran, kemudian dengan silahkan kita mungkin menikmati mungkin lebih dari biasanya gitu ya pada hari tasyrik ini. Dan kalau yang naik haji kan mereka lempar jamroh ya, mereka lempar jamroh ya hari tanggal 11-nya, kemudian besoknya pas masuk waktu zuhur ya, mereka lempar jamroh sampai tanggal 13 namanya nafar thani. Kalau tanggal 12 namanya pakai YouTube, cuma pakai YouTube, pakai Facebook mana ini Al-Fajr. Baru setengahnya ya Al-Fajr ya. Wal Fajr wa layalin 'ashr wal layl jim wal fajr. Makanya nggak apa-apa dibaca wal fajr, kemudian lidhi hijr. Tapi kalau yang lainnya kayak walayalin ash jangan walayalin ashr, salah. Tapi walayalin ash ada rok sedikit saja, separuh gitu. Wa fir'auna dzil autad alladzina taghaw fil bilad. Ya, enggak apa-apa. Baru kalau memang khawatirnya ini belum, baru apa 1 sampai berapa? 14 mana sudah ya? Oh udah ya, berarti kita lanjut 15 sampai 20. Dibacanya 4 atau 5 harokat. Ada yang mengatakan 2, cuma itu kalau jalur yang lain. Jalur standar kita itu 4 atau 5 harokat. Maka dibaca fayaqulu rabbi akraman, agak panjangan sedikit. Makanya ada benderanya di situ. A'uduna 'ala ta'amil miskin. Mad lazim apa idza dukkatil ardu dakkan dakka wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa, agak tebal, sofang sofa gitu. Nah itu ketika menghadapi huruf tebal. Adzibu adabahu ahad, la yu'adzibu adabahu ahad ya, wala yu'i ya. Baik, sekedar murojaah saja materi sebelumnya atau tafsir ayat sebelumnya, bahwa di surah demi yang genap dan yang ganjil
Ada yang menafsirkan yang genap di sini adalah hari Nahar, hari ini, hari kemarin, ya hari kemarin, hari 10 Dzulhijjah. Ya. Kita nggak bisa masuk ke Arafah. Ya, kalau nggak bisa masuk ke Arafah, gimana hajinya? Sah nggak Pak? Nggak sah, kasihan makanya. Ada yang sampai keluarkan ratusan juta, tapi ya nggak bisa masuk. Ya, karena kan kata Nabi SAW seperti tahun kemarin nggak bisa masuk. Ya gitu ya, kasihan sekali masa cobaan gitu ya. Mereka ya udah terpaksa ya setelahnya ya pulang lagi hanya sekedar umroh, jadi umroh saja gitu. Cuma lumayan gitu. Nah jadi ya kalau sebelum tahun kemarin nggak gampang gitu. Ya kasihan Masya Allah. Ya ujian. Nah, wasyaf'i wal watr ya demi yang genap maksudnya 10 Dzulhijjah kemarin. Ya disyariatkan kalau jamroh pas siangnya, pas pagi sampai sana sampai Mina mereka melempar jamroh, kemudian nyembelih hadiyu, cukur rambut, tawaf ifadah, sa'i haji. Cuma rata-rata nggak kuat, kadang-kadang ditunda besoknya gitu. Setelah Allah menyebutkan waktu-waktu untuk ibadah, Allah berfirman, hal fi dzalika qasamul lidhi hijr. Bukankah pada waktu-waktu tadi itu sudah cukup sebagai sumpah yang besar bagi orang yang berakal. Ya, jadi dari mana penulis tafsir Jalalain menyimpulkan seperti ini? Beliau ada dua kan, Imam As-Suyuti dan Imam Jalaluddin Al-Mahalli, melihat dari siap susunan ayat setelahnya. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Tidakkah maksudnya ketika Allah bersumpah dengan fajar malam yang 10 adalah untuk menguatkan waktu-waktu tadi itu agar kita isi dengan ibadah. Ini menurut Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di. Ya. Memanfaatkan waktu-waktu tersebut bisa juga. Ya sepertinya sudah, maka saya tidak ulang. Maka sekarang kita masuk ke ayat ke-15. Itu hanya sekedar murojaah saja. Baik, sekarang firman Allah Ta'ala di ayat berikan kenikmatan, kelapangan harta, ya, kenikmatan dalam hidup, menunjukkan bahwa ujian itu bisa berupa kenikmatan, ya. Orang jadi orang kaya itu kan ujian, ya. Kemudian terus didapatkannya, ya, terus berada dalam kesenangan, ya. Ini menunjukkan bahwa kedudukannya mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dekat dengannya. Nah, jadi ada sebagian orang mengira bahwa ketika orang itu hidupnya enak banyak gitu ya. Ya, kalau seandainya kekayaan, kenikmatan, tanda Allah mencintai, tentu Allah cinta kepada Fir'aun. Maka ini di sini Allah katakan tidak demikian. Ya, itu salah salah persangkaan, ya, persangkaan yang salah. Ya. Tahu apakah supaya jelas apakah dia sikapnya dengan keadaan yang miskin itu sabar, ya, atau tidak gitu ya. Nah, kita lihat lagi faqadara alaihi orang, ya. Kemudian punya jabatan atau tidak bukan tanda Allah Subhanahu wa Ta'ala cinta kepada dia, ya. Nah, lalu apa tanda Allah Subhanahu wa Ta'ala cinta kepadanya? Ya, ulama menerangkan berdasarkan. Maka tanda Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai seseorang adalah ketika orang tersebut, ya, dia senang belajar agama, dia pun berusaha untuk mengamalkannya, dia paham berupa kenikmatan, kekayaan, kenyamanan, ya, dalam hidup enak gitu ya. Kemudian bisa juga berupa musibah atau kekurangan harta, miskin, itu juga ujian. Sering mana Pak? Dapat nikmat atau musibah? Dapat nikmat, ya kan, seringnya dapat nikmat, ya. Makanya kata Allah, innal insana li rabbihi lakanud. Sesungguhnya manusia itu sangat ingkar kepada Rabb-nya, kepada Tuhannya. Kata sebagian ulama, tapi ketika mendapatkan musibah,
sekali saja atau berapa kali saja udah lupa sama nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Seakan-akan, ya Allah, kenapa Engkau memberikan cobaan yang besar ini kepada saya, ya Allah, kayak gitu. Sampai stres dan lain sebagainya. Bangkrut, akhirnya dia datang ke masjid dan akhirnya rajin ke masjid. Ya. Nah itu lebih baik daripada dia terus-menerus mengejar dunia dan khawatir dicabut nyawa dalam keadaan nggak bawa bekal. Nah ini yang dikhawatirkan. Gitu. Orang adalah diberikan agama yang benar. Ya, jadikan dia memeluk Islam di atas agama Islam, senang mempelajarinya dan berusaha mengamalkannya. Kata Nabi SAW, Inna Allah Azza wa Jalla yu'ti dunya ma yuhib wa man la yuhib. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepadanya agama yang benar ini, faqad ahabbah, berarti Allah mencintainya. Nah itu. Kesimpulannya harta, kedudukan, ketenaran bukanlah tanda Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai. Jadi tidak setiap orang yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berarti dia mulia di hadapannya. Dan tidak setiap orang yang dibatasi rezekinya, kekurangan, berarti dia hina. Enggak, jangan kita suudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan sesungguhnya gitu ya. Alhamdulillah. Di samping itu pula sibuknya seorang hamba memikirkan kesenangan dirinya saja dan tidak peduli dengan keadaan orang lain yang membutuhkan merupakan perkara yang dicela oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini, maka Allah sesuaikan Gaza now, ya, Gaza al-an. Itu kita hampir tiap hari itu postingannya, ya Allah, saudara kita dibombardir terus oleh Yahudi. Ya, sudah mereka di pengungsian, sudah mereka yang tidak peduli, dan bagaimana banyak sampai ribuan anak yatim di sana. Karena bapak ibunya pada meninggal, ya, banyak yang sampai cacat, banyak yang sampai anak-anak pada meninggal, iya, wanita iya, yang dalam keadaan kepadaku, kata anak Adam manusia pada hari kiamat Allah tegur ya, ya Allah, bagaimana aku memberikan engkau makanan sedangkan engkau Rabbul Alamin. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidakkah engkau tahu bahwa hambaku si fulan minta makan kepadamu, saudaranya. Lalu bagaimana saudara kita di Palestina dibantai di hadapan maksudnya dunia mengetahui, tapi nggak berkutik, ya, nggak bisa berbuat apa-apa. Dunia Islam, ya, kita tahu banyak negara-negara Islam, bukan Islam, tapi kalian seperti buih yang tidak ada nilainya, ya, itu. Dan Allah timpakan kepada hati kalian al-wahan, ini cinta dunia dan takut mati, gitu ya. Sehingga ya inilah yang menjadikan saudara kita kalla bal la tukrimunal yatim, bahkan kamu sampai tidak memuliakan anak yatim, ya. Yani maksud tidak memuliakan anak yatim seperti tidak memberikan hak-haknya, tidak berbuat baik kepadanya padahal dia telah kehilangan bapaknya. Hal ini menunjukkan apa? Dia sudah kehilangan bapaknya yang menafkahinya, gitu. Kemudian ya kalau ibunya sampai nggak ada juga, dua-duanya ini nggak ada yang nafkahin, nggak ada yang kasih sayangnya, nggak ada. Ini nafkahin nggak ada, sudah gitu. Ini mungkin sedikit tafsir dari